Gatot Kaca adalah seorang tokoh dalam wiracarita Mahabharata. Putra Bimasena atau Werkudara dari keluarga Pandawa. Gatot Kaca merupakan anak dari Werkudara yang berasal dari keluarga Pandawa dan ibunya Dewi Arimbi yang berasal dari bangsa raksasa. Gatot Kaca memiliki julukan otot kawat tulang besi. Gatot Kaca menggunakan pakaian kerajaan dikarenakan Gatot Kaca merupakan seorang raja muda yang berasal dari negeri Pringgandani. Bagaimana kisahnya? Inilah lahirnya sang legenda tak terkalahkan, Gatot Kaca. Gatot Kaca putra dari Bima dan ibunya bernama Arimbi. Kelahirannya disambut dengan penuh sukacita karena Gatot Kaca merupakan generasi penerus kerajaan Pringgandani jika Dewi Arimbi tiada. Saat kelahiran Gatot Kaca, seluruh putra Pandawa disertai Batara Kresna serta seluruh punakawan berkumpul di istana Pringgandani untuk menyambut kelahiran sang bayi. Tidak lama berselang, terdengarlah tangisan bayi yang menggetarkan Santero Pringgandani. Semuanya menarik nafas panjang, bertanda lega karena bayi laki-laki telah lahir dalam keadaan sehat. Begitu pula ibunya. Satu persatu dari mereka mengucapkan selamat pada Bima atas kelahiran putranya. Selang beberapa waktu kemudian, Bima menjenguk istri dan anaknya ke dalam kamar. Dia sangat bahagia, namun ada suatu kejanggalan yang terjadi pada bayinya, yaitu ari-ari bayi masih menempel dan belum putus. Setelah ditanyakan pada embannya, ternyata ari-ari memang belum bisa dilepaskan. Segala upaya telah dicoba untuk memotong tali ari-ari tersebut. Namun upaya yang dilakukan selalu gagal dan tidak ada senjata yang bisa memotong ari-ari Jabang Tetuko. Mendengar penuturan embannya, Bima menjadi gusar dan meminta bantuan dari saudara-saudaranya untuk memotong tali ari-ari anaknya yang diberi nama Jabang Tutuka. Upaya pemotongan tali ari-ari Jabang Tetuka diawali oleh Bima dengan menggunakan kuku pancanaka guna memotong tali ari-ari anaknya, yang kemudian dilanjutkan oleh Arjuna yang mencoba untuk memotong tali ari-ari dengan menggunakan berbagai macam senjata miliknya, yang diawali dengan keris pancaroba, keris kalandah, panah sarotama, bahkan hingga menggunakan panah pasopati. Namun semua upaya yang dilakukan oleh Arjuna gagal. Sri Batara Krishna yang saat itu hadir juga terheran-heran. Lalu beliau pun menawarkan diri untuk mencoba memotong tali ari-ari dengan menggunakan senjata saktinya, Cakra Udaksana. Namun ternyata hanya menghasilkan percikan-percikan api. Semua yang hadir tampak semakin heran. Sedangkan Dewi Arimbi hanya bisa menangis karena mengkhawatirkan keadaan anaknya yang hingga dewasa harus membawa ari-arinya. Di tengah keheranan serta kekhawatiran yang merundung, tanpa disadari telah datang Begawan Abiyasa yang merupakan kakek dari Pandawa serta buyut dari Gatot Kaca. Setelah menyadari
kehadiran Begawan Abiyasa. Semua yang hadir menghaturkan sembah sungkem padanya. Begawan Abiyasa mengatakan bahwa ari-ari sang bayi akan bisa dipotong hanya dengan senjata yang berasal dari Batara Guru. Untuk mendapatkan senjata tersebut, maka Begawan Abiyasa mengutus Arjuna untuk pergi ke Kahyangan mencari senjata yang dimaksud oleh Begawan Abiyasa. Sedangkan Begawan Abiyasa bergegas kembali ke padepokan setelah memberikan doa untuk buyutnya. Sesampainya Arjuna di Kahyangan, Batara Guru memerintahkan Batara Narada untuk memberikan panah Kontawijaya Danu kepada Arjuna untuk memotong ari-ari Jabang Tetuka. Namun dengan syarat bahwa bayi tersebut harus menjadi panglima perang menghadapi naga Percona. Namun saat memberikan senjata tersebut, Batara Narada memberikan pada orang yang salah. Karena senjata tersebut diberikan kepada Karna yang dikiranya adalah Arjuna. Karena para serta perawakan Karna benar-benar mirip dengan Arjuna. Selain itu, Karna juga mengeluarkan cahaya di sekitarnya yang membuat Batara Narada kesilauan dan tidak melihat dengan jelas, sehingga orang yang diberikan senjata tersebut bukanlah Arjuna, melainkan Karna. Setelah mendapatkan senjata, Karna pun lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Hingga akhirnya Batara Narada menyadari bahwa senjata telah diberikan kepada orang yang salah. Batara Narada menceritakan kejadian itu pada Arjuna dengan menyesal dan meminta Arjuna untuk mengejar Karna untuk mendapatkan kembali panah Kontawijaya Danu. Awalnya Arjuna meminta dengan baik-baik, namun Karna tidak mau memberikan panah Kontawijaya Danu tersebut. Hingga akhirnya terjadilah perang tanding untuk mendapatkan senjata tersebut. Setelah selang beberapa waktu, akhirnya Arjuna mendapatkan sarung dari senjata tersebut dan Karna mendapatkan gagangnya. Dengan berat hati, akhirnya Arjuna kembali kepada rombongan yang kemudian dilanjutkan kembali ke Pringgandani. Setibanya Arjuna beserta rombongan di kerajaan, Arjuna lalu menyerahkan sarung dari panah Kontawijaya Danu guna memotong tali ari-ari Jabang Tetuko. Dan anehnya, tali ari-ari pun putus. Setelah tali ari-ari berhasil dipotong, Arjuna hendak membawa Jabang Tetuko ke Kahyangan untuk memenuhi janji bahwa Jabang Tetuko akan dijadikan panglima perang menghadapi naga Percona. Bagaimana Jabang Tetuko atau Gatotkaca setelah dewasa? Seperti apa kekuatannya? Saksikan cerita selanjutnya dan mari kita bahas di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.